Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parrot Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas terkait tentang growth mindset ya. Jadi growth mindset ini adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan atau kecerdasan kalian itu dapat dikembangkan melalui kerja keras, melalui pengalaman, dan juga melalui proses pembelajaran. Orang-orang dengan growth mindset itu mereka percaya bahwa mereka dapat belajar dan berkembang, bahkan ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan dan juga menghadapi banyak kegagalan. Oke, sekarang gue breakdown karakteristik dari growth mindset. Yang pertama itu adalah orang ini suka menerima tantangan ya. Jadi orang dengan growth mindset itu memandang tantangan sebagai peluang untuk belajar dan untuk berkembang. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu mencari cara untuk mengatasi berbagai tantangan tadi gitu. Kemudian yang kedua, belajar dari kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya bagi orang dengan growth mindset ya. Jadi mereka melihat satu kegagalan itu sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dan orang-orang dengan growth mindset ini juga melakukan analisis tuh, kira-kira apa sih yang salah, dan kemudian berusaha untuk melakukan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian poin yang ketiga yaitu menghargai usaha. Orang dengan growth mindset ini menghargai usaha dan dedikasi. Jadi mereka ini percaya ya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan ya atau kegigihan itu dapat mengantarkan mereka kepada kesuksesan atau keberhasilan. Yang keempat, terbuka terhadap feedback atau umpan balik ya bahasa Indonesianya ya. Orang dengan growth mindset pasti akan terbuka dengan feedback, jadi baik positif maupun negatif, dan mereka menggunakan feedback tersebut untuk meningkatkan diri dan lagi-lagi belajar ya dari pendapat-pendapat orang lain tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki rasa ingin tahu. Nah, orang dengan growth mindset ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat-sangat tinggi dan mereka selalu ingin belajar hal-hal baru dan memperluas pengetahuan mereka. Tuh ya, jadi karakteristiknya kurang lebih seperti itu guys. Apakah kalian termasuk? Komen di bawah ya. Nah, tadi udah gue bahas terkait karakteristik growth mindset. Terus gimana tentang manfaatnya dari orang-orang yang memang memiliki growth mindset gitu ya. Yang pertama, akan meningkatkan prestasi karena jelas orang dengan growth mindset ini lebih cenderung untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah mereka canangkan sebelumnya, karena mereka nggak mudah menyerah gitu ya, dan selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan selalu berusaha untuk mencapai apa yang sudah menjadi tujuannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketahanan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut endurance mungkin ya. Jadi orang dengan growth mindset ini akan lebih tahan terhadap stres dan kegagalan. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka. Jadi orang-orang yang memiliki growth mindset itu ya, mereka nggak gampang nyerah dan nggak gampang stres, karena ketahanan atau endurance terhadap hal-hal sulit atau kejadian-kejadian sulit itu kuat gitu ya. Endurance itu tinggi lah gitu mungkin bahasanya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari growth mindset adalah meningkatkan kebahagiaan. Hal ini bisa terjadi tentu saja karena mereka fokus pada pengembangan diri dan tidak mudah terjebak pada perbandingan-perbandingan sosial ya. Kita kan kadang suka dibanding-bandingin tuh sama si A sama si B gitu ya. Si A aja udah begini, si B aja udah begini gitu. Ketiga hal tadi yang udah gue sampaikan itu adalah manfaat dari growth mindset. Jadi kalau kalian misalnya akhir-akhir ini sedang mengalami kegagalan atau mengalami kesulitan gitu ya, jangan khawatir karena ini semua tergantung Gen Z. Ya betul, mindset maksudnya. Oke, selanjutnya gimana caranya untuk mengembangkan growth mindset supaya itu tumbuh di dalam pikiran dan diri kita. Yang pertama, percayalah bahwa kalian dapat terus belajar dan berkembang. Jadi kita tuh jadi manusia tuh nggak stuck di situ-situ aja. Kita pasti akan berkembang, dan makanya itu harus ada belief ya di hati kita ya. Kemudian yang kedua, tantang diri kalian untuk mencoba hal-hal baru dan selalu belajar dari kegagalan. Jadi jangan pernah stop ya, belajar terus dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi. Dan kemudian hargai berbagai usaha dan dedikasi yang sudah pernah kalian lakukan. Kemudian terbukalah terhadap berbagai feedback. Kemudian miliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Coba cari-cari berbagai informasi baru, berbagai hal baru, berbagai pengetahuan baru. Jadi ditingkatkan saja rasa ingin tahu kalian, rasa kepo lah kalau orang bilang gitu ya, terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, mungkin kelilingilah diri kalian dengan orang-orang yang memiliki growth mindset yang sama gitu ya, atau orang-orang yang memang sudah memiliki kapabilitas dan sudah terbukti dan sudah berpengalaman untuk bisa bangkit dari kegagalan. Dan in summary, menurut gue growth mindset ini adalah pola pikir yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan ya di dalam kehidupan. Dan sukses itu nggak harus banyak uang ya. Jadi sukses itu juga bisa diartikan banyak. Yang menurut gue salah satunya adalah kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, dari mulai rasa malas, dari mulai rasa apalagi mager gitu ya, nggak mau belajar gitu-gitu. Itu dengan adanya growth mindset ini sebenarnya sangat-sangat menolong ya. Dengan mengembangkan dan meningkatkan growth mindset yang ada di pikiran kita, yang ada di kepala kita gitu ya, kalian sebenarnya bisa banget memiliki prestasi nantinya, dan juga memiliki endurance level, ketahanan ya terhadap hal-hal jelek atau hal-hal buruk atau terhadap kegagalan, dan juga bisa meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan happiness. Karena orang yang memiliki growth mindset itu dia selalu appreciate berbagai usaha dan dedikasi dan selalu mau belajar terus, sehingga level happiness-nya tuh tinggi terus, karena kan ya dia nggak gampang stres ya. Karena tadi juga
dibahas tuh, ketahanan terhadap stres ya. Oke, ini tips terakhir aja, selalu ingat bahwa growth mindset ini adalah proses yang berkelanjutan ya, tidak stop atau tidak hanya satu step terus selesai. Karena tidak ada pola pikir yang bisa berubah dalam satu malam atau dalam satu waktu gitu ya. Pasti ini berkejenjang, berkelanjutan, dan juga memiliki period of time tertentu untuk bisa berkembang. Teruslah berusaha untuk mengembangkan growth mindset setiap hari di dalam diri kita. Dan yang terakhir mungkin ini tips ala gue juga gitu ya. Jadi jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki starting point yang berbeda-beda, setiap orang memiliki perjalanan atau journey kehidupan yang berbeda-beda, dan setiap orang punya tantangan atau challenge sendiri-sendiri ya. Setiap orang itu beda-beda. Jadi fokuslah hanya pada diri kalian sendiri. Oke, itu tadi tentang growth mindset. Gimana menurut kalian? Apakah kalian adalah salah satu orang yang memiliki growth mindset, yang tahan terhadap stres, yang pengen berkembang terus, yang pengen mencapai sesuatu gitu ya? Coba kalian tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Nah, salah satu bentuk implementasi dari growth mindset yang tadi udah gue bilang kan, dia ada poin tuh untuk mencoba hal-hal baru gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya pengen coba hal baru, yang salah satunya ini adalah apply kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Karena banyak banget lowongan-lowongan kerja secara remote di overseas company yang bisa kalian apply. Disesuaikan saja dengan kompetensi dan skill kalian dan pengalaman kalian. Karena lowongan kerja yang ada di Perth ini lowongan beneran. Jadi gue pernah bikin videonya bareng Kak Nadine ya untuk testimoni. Jadi silakan saja dicek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Semoga kalian dapetin pekerjaannya dan semoga kalian cocok dengan kerjaannya nanti ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya nggak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.